Teman-teman sekalian, eh, berlanjut pada analisis akar masalah, pertanyaan berikutnya adalah apabila kita belum ada masalah, jadi belum terjadi insiden ya, kemudian kita melihat adanya potensi, ya, potensi terjadinya masalah, atau kita ingin tahu apakah suatu proses berpotensi menimbulkan masalah atau berpotensi menimbulkan insiden, ya. Kemudian bagaimana cara menelusurinya? Nah, ini kan insidennya belum terjadi. Oke, eh, cara yang saat ini banyak direkomendasikan untuk keselamatan pasien adalah FMEA ya. Eh, FMEA adalah mode kegagalan dan analisis efek ya. Failure mode and effect analysis. Jadi, FMEA adalah suatu proses proaktif. Sebelum terjadinya insiden, kita melihat dulu di mana insiden bisa terjadi. Nah, ini disebut proses proaktif dalam keselamatan pasien. Berbeda dengan RCA yang secara umumnya adalah proses reaktif ya. Jadi insidennya sudah tahu dulu, masalahnya sudah ada terlebih dahulu, kemudian kita melacak akar-akar penyebabnya. Nah, tetapi berbeda ya. Kita memiliki FMEA, kita punya prosedurnya ya, kita tahu prosedurnya, tetapi kita tidak tahu masalahnya di mana dan kita tidak tahu akar-akar masalahnya apa. Jadi tidak ada masalahnya, jadi tidak tahu masalahnya dan tidak tahu potensi masalahnya dan tidak tahu jelas akar-akar penyebab yang mungkin menimbulkan potensi tersebut. Nah, analisis untuk menentukan itu semua eh, salah satunya adalah FMEA. Jadi, bisa dikatakan FMEA adalah suatu pendekatan proaktif untuk analisis akar penyebab ya. Dia mencegah potensi kegagalan di mesin ya, alat atau sistem atau proses ya. Kemudian FMEA ini merupakan kombinasi dari rekayasa keandalan, kemudian rekayasa keselamatan ya, kemudian juga upaya kendali mutu ya, quality control. Kemudian dia juga bisa memprediksi kegagalan ya, juga untuk proses ya, juga atau cacat untuk produk ya, di masa depan dengan melakukan analisis terhadap data masa lampau. Jadi ketika teman-teman melakukan FMEA atau mengerjakan FMEA sangat penting untuk melihat kejadian di masa lampau. Apakah ada kegagalan di proses atau subproses yang sedang dianalisis dan bagaimana RCA-nya di masa lampau. Bagaimana misalnya diagram sebab akibatnya, bagaimana misalnya fault tree analisisnya atau analisis pohon kegagalannya seperti apa. Dan ini akan sangat membantu FMEA ya. Kemudian FMA itu biasanya ya, dia terdiri dari dua komponen. Komponen pertama itu adalah menentukan cara-cara kegagalan dapat terjadi. Ya. Bagaimana kegagalannya terjadi ya, di mana, nah, seperti itu. Kemudian bagian yang kedua, jadi ini yang disebut dengan analisis mode kegagalan ya. Kemudian mempelajari bagaimana dampak dari mode-mode kegagalan yang sudah ada. Jadi kita menemukan mode kegagalannya ya. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan sistem. Apakah dampaknya ringan ya? Apakah dampaknya tinggi ya? Apakah dampaknya sangat tinggi? Nah, analisis ini jadi ada mode kegagalan ya. Kemudian ada analisis dampak ya. Ketika dua ini digabungkan, kita mendapatkan yang namanya FMEA. Oke,
Sebenarnya ini bukan terjemahan yang tepat ya, analisis mode dan efek kegagalan, tetapi yang kita biasanya umum diterjemahkan adalah mode kegagalan dan analisis efek. Oke, biarkan dulu seperti itu. Kita lanjut ya. Eh, Pada saat melakukan FMEA, itu memerlukan yang namanya tim lintas fungsi. Jadi seperti misalnya kalau puskesmas mau mengerjakan sesuatu di wilayahnya, mereka biasa membahasnya linsek ya, lintas sektoral. Demikian juga dengan FMEA ya. Kemudian tim ini biasanya terdiri dari perwakilan mereka yang terlibat dalam proses atau produk yang akan dikaji melalui FMEA. Ya. Kalau proses tersebut melibatkan tenaga dokter, melibatkan tenaga perawat, dan juga melibatkan tenaga misalnya pendaftaran seperti itu atau mungkin bidan, maka perwakilan dari keempatnya harus duduk bersama untuk mengerjakan FMEA. Ya. Tapi kalau dia melibatkan misalnya tenaga eh, apa namanya tenaga gizi, kemudian juga dia melibatkan tenaga medis, maka keduanya harus duduk bersama untuk membicarakan FMEA-nya. Kemudian, biasanya tim itu perlu mendefinisikan dan mengkomunikasikan dengan jelas batasan, ya, batasan analisis, sehingga analisisnya tidak kemana-mana, harus ada pagarnya. Kemudian, setiap subsistem, ya, yang kita akan kenal dengan subsistem, kemudian desain, ya, kemudian proses ditinjau dengan seksama, jadi benar-benar terinci. Kemudian tujuan kebutuhan, kemudian fungsi dari masing-masing sistem itu dipertanyakan. Jadi, suatu proses mengapa ada ini ya, fungsinya seperti apa, kemudian setelah kita tahu itu semua, prosesnya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, kita melakukan brainstorming. Jadi tim melakukan brainstorming untuk melihat di mana kemungkinan itu gagal, ya proses tersebut gagal. Misalnya, eh, puskesmas mau meluncurkan suatu produk baru atau suatu layanan baru, misalnya obat yang diantar ke rumah pasien ya, mungkin telemedicine istilahnya. Jadi pasien konsultasi dengan dokter ya, kemudian dokter melakukan kajian, dokter kemudian meresepkan obat ya, kemudian obatnya diantar misalnya oleh yang sekarang lagi tren misalnya ojek online seperti itu, misalnya puskesmas melakukan berpartner ya seperti itu. Nah, itu kan memerlukan suatu proses baru, memerlukan standar prosedur baru, ya, prosedur yang dibakukan secara standarnya seperti apa. Nah, ketika teman-teman menyusun standar prosedur itu dan itu sudah jadi, ya, siap diterapkan, maka sebelum diterapkan, jika kita menduga bahwa prosedur itu bisa memberikan dampak insiden pada pasien, misalnya salah obat, ya, salah pengiriman atau telat pengiriman, nah ini pengkajiannya dilakukan dengan FMEA. Maka semua yang terlibat di situ ya, mungkin termasuk perwakilan dari ojek online ya, harus diajak duduk bersama. Di mana sih kemungkinan terjadinya kegagalan di proses tersebut? Nah, lalu kegagalan itu dampaknya seperti apa ya? Apakah dia akan mempengaruhi pasien secara berat? Apakah tidak? Nah, untuk mengetahui itu, kalau misalnya produk itu sudah pernah ada di masa lalu, dilihat juga, dianalisa. Tapi kalau produk atau layanan ini baru, maka teman-teman harus melakukan brainstorming yang cukup kuat untuk menentukan di mana bisa gagalnya. Kemudian, efek potensial dan gangguan tersebut oleh masing-masing mode kegagalan itu dihitung angka prioritas risikonya yang kita sebut dengan RPN atau Risk Priority Number. Ya. Sehingga ketika risk priority number semakin tinggi, itu bermakna bahwa resikonya semakin berat, baik bagi pasien maupun bagi uh, pasienkes itu sendiri atau puskesmas ya. Tetapi ketika resikonya rendah, kita bisa mungkin uh, ya sudah, kita bisa mungkin mentoleransinya. Ada sedikit tidak masalah seperti itu. Terjadi sedikit tidak masalah kegagalan di sana.
Sedemikian hingga ya RPN ini sangat penting. Jadi, salah satu fungsi pertama teman-teman melakukan FMEA adalah mendapatkan RPN. Oke, kita akan bahas. Jadi FMEA ini hanya saya berikan pengantar. Kita akan memiliki apa istilahnya? Kita akan melakukan diklat tersendiri atau belajar bersama tersendiri mengenai FMEA karena agak rumit ya. Kalau pertama kali mengerjakan. Nah, kemudian FMEA itu sendiri adalah terdiri dari tadi ya. Yang kita cari adalah RPN, angka bukan apa angka resiko prioritas ya, bukan keparahan ya. Kemudian seberapa berat dampak kegagalan ya, kita sebut dengan keparahannya ya. Ini kita berikan nilai berapa ya, kemudian seberapa mungkin kejadian bisa terjadi ya, kita sebut misalnya kejadian ya, atau probabilitas ya. Kemudian dengan kemampuan kita saat ini, seberapa mungkin jika terjadi kegagalan ini terdeteksi ya. Itu namanya deteksi ya, kita sebut angka deteksi. Misalkan keparahan itu kita beri dengan nilai 1 sampai 10. 1 mungkin tidak parah ya. 10 mungkin parah sekali ya, sangat-sangat parah. Kemudian berapa mungkin bisa terjadi ya? 1 hampir tidak mungkin terjadi dalam 5 tahun ya. Kemudian 10 mungkin sangat sering terjadi. Dalam 1 bulan mungkin beberapa kali terjadi ya. Nah, tergantung teman-teman bisa menentukan nilainya sendiri atau scoringnya tersendiri. Kemudian deteksi, kita beri juga misalnya sama 1 sampai 10 ya. 1 itu sangat mungkin terdeteksi, mudah terdeteksi ya. Jadi begitu terjadi kegagalan kita langsung, oh gagal gitu, ada satu masalah. Nah, langsung terdeteksi. Tetapi ada yang tidak mungkin terdeteksi, jadi harus membuat peta masalah dulu. Jadi setelah terjadi dampak baru dia bisa kita deteksi. Nah, atau bahkan setelah terjadi dampak kita juga masih sulit mendeteksinya, kegagalannya, maka itu yang sangat sulit kita beri nilai 10, yang sangat mudah deteksi kita beri nilai 1. Sehingga masing-masing poin ini kita memiliki nilai 1 sampai 10. Ketika dikalikan ya, maka nilai yang paling kecil adalah 1 kali 1 kali 1, yaitu 1 ya. Nilai paling besar itu adalah 10 kali 10 kali 10, yaitu 1000. Artinya, resiko terbaik yang absolut ya, benar-benar resiko yang sangat rendah apabila kita mendapatkan nilai 1 ya. Tetapi resiko yang paling buruk ya, yang menjadi prioritas kita kalau misalnya mendapatkan angka 1000 itu benar-benar buruk sekali. Dan itu akan menjadi prioritas. Nah, permasalahannya seringkali tidak ada yang absolut 1 ataupun mungkin absolut 1000 ya, terburuk absolut. Mesti ada biasanya mereka nilainya ada di tengah-tengah. Nah, teman-teman akan mendahulukan yang jelas prioritas. Nah, dengan perhitungan ini kita mendapatkan prioritas, maka dahulukan yang prioritas. Kemudian ya, manfaat ya, memungkinkan identifikasi awal titik kegagalan. Jadi, di mana kegagalan itu mulai bisa kita identifikasi walaupun kegagalannya belum ada. Kemudian bisa menangkap pengetahuan kolektif dari semua tim. Kadang ya, mungkin perawat tidak paham alurnya di gizi ya. Mungkin pimpinan juga tidak paham bagaimana alurnya misalnya di pendaftaran. Ketika bertemu, mereka saling memberikan masukan. Pengetahuan ini bisa terkumpul secara kolektif ya, memperkaya brainstormingnya itu. Kemudian meningkatkan kualitas keandalan dan keamanan dari proses. Seperti tadi misalnya ada proses yang baru ataupun proses yang lama. Ketika kita buatkan standar baku bagaimana proses itu berjalan, kemudian dilakukan FMEA, kita menemukan prospek kegagalan terjadi dan kita memperbaikinya, maka proses itu ketika dilepas ya untuk benar-benar uh, diberikan kepada konsumen dalam hal ini pasien, proses itu menjadi benar-benar lebih handal ya, lebih bermutu dan jelas lebih safety, lebih aman, mengutamakan keselamatan bagi pasien.
Kemudian pendekatannya logis ya, struktur ya, untuk mendedikasi area menjadi perhatian atau perhatian proses ya. Kemudian mengurangi waktu dan biaya pengembangan proses. Kalau teman-teman sudah tahu ya, ketika proses itu sebelum teman-teman terapkan ya, sudah dilakukan FMA terlebih dahulu, kita bisa melihat kegagalannya di mana. Sehingga jangan sampai ketika diterapkan kemudian gagal kita perbaiki lagi, kemudian ada gagal kita perbaiki lagi ya, kemudian ada bermasalah kita perbaiki lagi. Dan ini benar-benar membuang waktu dan biaya hanya untuk eh, tambal sulam suatu proses ya, atau tambal sulam suatu SPO misalnya. Nah, ketika dilakukan FMA, kita menemukan risiko, kita perbaiki, maka kita akan lebih yakin ya, proses apa namanya tambal sulam ini akan menjadi lebih sedikit paling setidaknya. Eh, dan ini tentunya akan sangat menghemat waktu dan biaya kita ya. Kemudian mendokumentasikan dan melacak aktivitas pengurangan risiko. FMEA itu adalah suatu proses yang hidup ya. FMEA itu adalah dokumen yang hidup. Dalam artian dokumen itu begitu teman-teman buat, itu tidak selesai dan kemudian kesimpan terlupakan. Tidak. Kenapa? Karena proses bisa berkembang ya. Jika misalnya saat ini seperti yang saya umpamakan tadi ya, pengantaran obat online jarak jauh memanfaatkan ojek online ya. Siapa tahu suatu saat nanti akan berkembang menggunakan drone ya, diantar langsung ke rumah pasien dari puskesmas ya, menggunakan istilahnya pesawat nirawak. Mungkin di masa depan itu terjadi, tapi tidak sekarang. Dan ketika itu terjadi ya, mereka yang akan membuat prosesnya akan membuka kembali dokumen FMA yang serupa atau dikembangkan kembali. Jadi dokumen kita itu akan selalu berkembang seiring dengan perubahan proses. Nah, saya rasa seperti itu dan kapan kita melakukan FMEA ya. Kita menggunakan metodologi FMEA ya, suatu merancang produk, proses dan layanan baru, desain ya. Kemudian ketika kita akan memperbarui cara saat ini dalam melakukan sesuatu ya. Kita sudah punya SPO, SPO-nya sudah baku, selama ini berjalan bagus, aman, tenang, tentram ya. Kemudian ada standar baru dan kita harus mengubahnya ya. SPO itu harus diubah atau mungkin ada sesuatu bencana misalnya sehingga SPO-nya harus berubah. Nah, ini memperbarui cara kita mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kita yakin nggak perubahan ini safety untuk pasien? Kita yakin nggak perubahan ini bermutu? Nah, untuk meyakinkan itu, kita melakukan FMEA. Ya. Kemudian, ketika memiliki rencana untuk peningkatan kualitas, ya, kita lihat prosesnya, di mana ada masalah kualitas, ya, kita melakukan peningkatan. Tapi yang mana ditingkatkan, nah itu kita lihat nanti. Kemudian ketika Anda perlu memahami kegagalan suatu proses dan memperbaikinya, ya. Prosesnya sudah jalan, ternyata ada yang gagal, ya. Tetapi kita belum tahu bahwa itu akan gagal, ya. Kita lakukan FMEA. FMEA umumnya ada dua, secara umum sekali, ya. Ada yang namanya DFMEA, Design Failure Method N, ya. Artinya yang kita lihat adalah kecacatan desain, ya. Biasanya untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian ada PFMEA, yaitu proses FMEA ya. Yang kita lihat di sana adalah prosesnya. Pada prinsipnya mereka berdua serupa, tapi pada pengerjaannya mungkin tidak sama. Oke, kita akan melihat contohnya ya. Kita akan melihat contohnya bagaimana mengerjakan FMEA. Baik, yang pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah membuka spreadsheet. Ya, spreadsheet bisa macam-macam ya. Misalnya saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel yang saya rasa teman-teman banyak gunakan. Nah, kebanyakan kebanyakan FMA hanya dilakukan menggunakan spreadsheet seperti ini ya. Eh, Lalu tentu saja ada software-software khusus ya yang bisa membantu kita melakukan FMEA, tetapi software tersebut biasanya sangat kompleks sehingga digunakan oleh mereka yang memerlukan FMA secara mendetail ya. Biasanya pada mereka yang memproduksi
eh, memproduksi barang-barang yang memerlukan detail yang sangat-sangat terperinci, misalnya bagaimana memproduksi mobil ya, bagaimana memproduksi televisi, maka rangkaian proses produksi mereka yang begitu banyak detailnya, mereka biasanya perlu bantuan software yang bisa bisa apa istilahnya bisa menangani detail pernik-pernik yang sangat kecil dan bisa melacak balik jika ada update proses ya. Tetapi kita biasanya hanya memanfaatkan Excel seperti ini. Nah, Excel sendiri teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan FMA yang ada template-nya, yang ada contohnya di banyak tempat. Teman-teman bisa download ya, kemudian dibuka di Excel ya. Yang penting adalah penghitungan RPN-nya atau Risk Priority Number-nya. Jangan sampai kehilangan itu, karena itu adalah salah satu ruhnya FMEA. Untuk mempermudah contoh kita di sini, ya, saya buka di sini misalnya tab FMEA Analysis seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah disediakan banyak template atau contoh ya. Misalnya ini adalah DFMEA. Nah, biasanya di kita di Puskesmas kebanyakan menggunakan adalah PFMEA, yaitu proses ya, karena kita berkait dengan SPO, SVO, dan berbagai macamnya. Nah, eh, biasanya ya, kita bisa memilih yang terpisah apa yang tergabung antara proses fungsi ya, terpisah. Kemudian ada juga yang digabung ya. Nah, misalnya kita ambil contoh yang terpisah seperti ini ya. Nah, ini teman-teman sudah memiliki seperti ini ya. Prosesnya apa ya, kemudian fungsinya apa ya, keperluannya apa, kemudian bagaimana dia bisa gagal ya, bagaimana dia bisa gagal ya. Jadi sudah ada catatannya di sini ya, guide-nya. Uh, the way that an item potentially fails. Jadi bagaimana item tersebut berpotensi gagal untuk memenuhi uh, kebutuhannya, keperluannya. Kita perlunya dia seperti apa gitu. Kemudian dia punya banyak satu atau banyak potensial efek. Jadi di sini ada efek-efeknya ya. Kemudian di sini adalah rankingnya ya, severity-nya biasanya antara 1 sampai 10. Jadi yang 10 itu yang paling parah ya. Produk karakteristik ya, jangan lupa. Kemudian penyebabnya apa ya, kenapa dia gagal ya. Kemudian kontrol ya, metode kontrolnya. Apa yang dilakukan untuk melakukan kontrol ya. Kemudian kejadiannya seperti apa ya, 1 sampai 10 ya. Kemudian deteksinya ya. Deteksinya juga sama 1 sampai 10 ya. Maka di sini nanti dia akan langsung menghitung ya. Misalnya di sini severity-nya 3 ya. Occurrence-nya juga 3 ya. Detection-nya misalnya dia 6 ya. Maka di sini biasanya RPN-nya akan menghitung ini semua ya. Kemudian reevaluasi seperti itu ya, rekomendasi tindakan ya. Di sini tindakannya apa ya? Bentar. Di sini tindakannya apa? Siapa yang bertanggung jawab ya? Kemudian kapan ditargetkan untuk selesai? Kemudian kapan dia selesai? Nah, kemudian dievaluasi ulang. Jadi dengan yang sudah selesai ini ya, dia kalau terjadi keparahannya berapa ya, turun tidak angka-angka itu. Kemudian RPN akhirnya berapa ya. Sehingga inilah yang namanya proses. Teman-teman mengisi nanti di sini ya. Kita ini akan latihan di kesempatan yang lain, tetapi saya berikan gambaran bentuknya seperti ini. Jadi kalau masih agak susah melihat ya, seperti ini ya, proses, kemudian fungsi ya, kemudian keperluannya ya, apa dia punya beberapa uh, keperluan, dan kemudian gagalnya seperti apa ya, kemudian efeknya bagaimana ya, keparahannya, kelasnya, kemudian penyebabnya ya, kemudian metode kontrolnya terdiri dari pencegahan ya, kemudian kejadiannya, setelah dicegah dia
kejadiannya masih berapa kali seperti itu. Kalau tidak ada pencegahan sama sekali, misalnya belum ada pencegahan, dia tetap kita hitung berapa kali gitu loh. Kemudian deteksinya, apa metode deteksinya? Kalau belum ada metode deteksi, nah bisa nggak kita mendeteksi? RPN-nya saat ini berapa? Kemudian tindakannya ya, kemudian eh, siapa yang bertanggung jawab ya, kemudian kapan ditargetkan untuk selesai, kapan dia selesai ya, kemudian evaluasi ulang. Dari sini RPN-nya berapa? Seperti itu. Oke. Nah, ini kita akan bahas lain kali karena waktu kita sangat terbatas saat ini. FMEA biasanya memerlukan waktu beberapa jam untuk melakukan pelatihan ya. Dan saya rasa di video singkat ini kita tidak akan bisa melakukannya. Saya rasa sampai seperti itu kita akan berjumpa kembali di dua video pengantar RCA yang terakhir yang nanti akan membahas sedikit tentang statistik yang bermanfaat untuk RCA. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.